apabila ia menghadapi pencemooh, ia, I besar, Tuhan, menghadapi pencemooh, banyak yang suka mencemooh Tuhan kan? Maka ia pun mencemooh. Tuhan juga akan mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati, sama-sama dikasihaninya. Saudara, mending disayang Tuhan. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya. Lebih indah. Surely, udah pasti. Ya, kalau kita dalam ngobrol dalam bahasa Inggris, are you coming? Apa kamu ikut? Sure. Pasti, surely. Ya, pasti dong. You mau makan ini? Surely. He scorned the scorners. Dia mencemooh orang yang suka mencemooh. Maka jangan sampai saudara ngomong begini. Dah Tuhan, mana Tuhan? Katanya Tuhan ini baik. Mana saya begini? Jangan. Nanti Tuhan malah balikin mencemooh kita. But He giveth grace. Tetapi Dia memberikan anugerah. Beda dengan bahasa Indonesia. He giveth grace. Dia memberikan anugerah. Unto the lowly. Kepada orang yang rendah hati. Tadi pagi kami lepas sekitar 17, 15. Lulusan STT. Aduh, saudara, saya diminta khotbah lagi di sana. Di belakang saya doktor. Semua pakai jubah. Saya takut mereka terbang kayak Superman. Jubah, wah. Pakai topi lagi mereka. Saya kan botak, nggak pakai topi. Mereka pakai topi. Sampai ada satu guru sarjana hukum, sampai saya nggak kenal. Padahal dia anak pendeta, teman baik saya. Saya jadi nggak kenal karena udah pakai jubah. Di belakang saya dokter. Kenapa yang disuruh khotbah? Si Yoyo. Mungkin saya dokter spesialis sunat. Sunat penanggalan tubuh yang berdosa. Ya, but He giveth grace. Saya tanya sama satu lulusan, coba kamu berdoa. Di depan orang, coba kamu berdiri. Bagaimana kamu berdoa? Dia sudah berdiri tutup mata. Saya bilang, kau usah tutup mata. Coba kamu berdoa. Sudah salah, saya bilang salah. Saudara tahu berdoa? Cuma satu kata. Saudara cuma ngomong Yesus. Begitu saudara ngomong Yesus, hati kita seperti surat yang terbuka di hadapan Dia. Dia tahu apa yang kurang. Dia tahu apa yang korsleting. Dia perbaiki semua. Kita cuma ngomong Yesus saja. Cukup. Hanya Yesus. Yesus itu nama doa. Kalau kita sudah tidak berdaya, panggil nama Yesus. Kenapa? Karena kita ini nggak tahu apa-apa. Lowly nggak tahu apa-apa. Orang yang rendah tidak tahu apa-apa. Tapi Tuhan janji akan memberi anugerah. Saya tidak mengolok orang yang bergelar doktor. Sebab lulusan STT sudah ada yang bergelar doktor. Tapi saya ingat penglihatan itu. Tuhan bilang jangan terima gelar doktor. Jangan sekali-kali terima. Saya tahu sekarang, saya mau seperti Yesus. Mari kita lihat bagaimana Yesus berdoa. Dalam Matius pasal 6, ayat 9.
Karena itu berdoalah demikian. Siapa yang disebut oleh Yesus? Siapa? Bapa. Saya tidak bisa bilang Bapa saya. Walaupun saya berhak, tapi tidak bisa. Tuhan bilang Bapa kami. Dia Bapa saya, tetapi dia juga Bapa saudara. Kata dikuduskanlah namamu. Tuhan kita Tuhan yang kudus. Bapa kami yang di surga. Saja begitu saya masuk, saya lihat gereja sudah kena hujan, sudah jelek catnya. Saya bilang coba tanya sama Ko Apuk, berapa nih biaya untuk ngecat? Supaya orang selalu lihat rumah Tuhan itu mentereng. Jangan lapuk, jangan tidak baik, mentereng. Dikuduskanlah namamu. Dia dulu. Tuhan dulu. Terus 10. Datanglah kerjaanmu, dulu. Dia dulu. Jadilah kehendakmu. Terus kehendak Tuhan dulu. Baru di bumi seperti di sorga. Jadi apa yang ada kita di bumi itu harus mencontoh apa yang di sorga. Ayat 11. Baru setelah berapa perkataan tentang dia berkata, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini juga saya kurang suka salinannya. Dalam bahasa Inggris lebih tepat. Dalam bahasa Inggris dikatakan, give us, berikanlah kami. Berarti termasuk saudara. Ketika saya bilang, Tuhan berikanlah kami, termasuk jemaat. This day, hari ini, bukan besok. Hari ini, our daily bread. Bread itu roti, daily itu hari. Hari, sehari-hari, our daily bread. Kita tidak bisa makan roti yang besok. Makan roti yang hari ini. Dan Tuhan dengan setianya, Dia akan memberikan roti kepada kita. Tadi kita sudah baca, diberkati kita dalam store, dalam toko, dalam gudang. 12 ayat Indonesia. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya tidak usah terangkan, ini sudah jelas, 13. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kurang tepat ini salinannya, kita lihat bahasa Inggris. And lead us not. Jangan dibawa kami, jangan dipimpin kami into temptation, kepada godaan. Loh, tadi Israel sengaja dicoba sama Tuhan. Sekarang dalam perjanjian baru doanya berubah. Yesus aja kan, jangan bawa kami kepada temptation, kepada godaan. But deliver us from evil. Dalam salinan lain, evil one. Si jahat. For thine, karena engkaulah pemilik the kingdom, kerajaan, and the power, kuasa, and the glory, kemuliaan. Berapa lama? Selamanya, forever. Amin. Jadi cukup ngomong Yesus saja. Saudara lagi di jalan, tidak bisa sembahyang panjang-panjang. Bilang saja Yesus. Hati kita terbuka. Tuhan lihat semua.
Kembali kepada Amsal ayat 35. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang bebal akan menerima cemooh. Maaf saudara, saya selalu ambil dari bahasa Inggrisnya untuk cari pengertian yang sebenarnya. Ya, coba kita lihat bahasa Inggrisnya. The wise, orang bijak, shall inherit, akan mewarisi glory, kemuliaan. Situ pakai kehormatan. Glory itu kemuliaan. But shame, rasa malu, shall be the promotion, promosinya of fools. Dipromosikan malah jadi memalukan. Dipromosikan memalukan. Dikasih kerjaan memalukan. Dikasih kedudukan memalukan. Dikasih apa saja memalukan. Jadi bahan cemooh. Satu kali ada anggota majelis daerah di Bandung mengantar saya kemana-mana. Istrinya dokter. Dia pakai celana pendek. Pakai sendal jepit. Pakai kaos. Dia antar saya. Maka minum kopi. Saya langsung bilang, kamu tuh lihat di pangkatmu tuh ada sebutan majelis daerah. Masa kamu mau permalukan dengan pakai celana pendek begini? Ya, dan setelah itu dia tidak pernah lagi pakai celana pendek. Walaupun tidak dosa, tapi engkau tuh anggota majelis daerah. Orang tuh akan lihat sama kamu. Jangan sampai kamu sudah dipromosi, saya yang promosikan, Tuhan yang promosi melalui saya, dia mempermalukan. Kedudukan yang seharusnya terhormat, dipermalukan oleh dirinya sendiri. Dan siap ya, saya bilang kepada saudara siap. Saya bilang apa saudara? Siap untuk apa? Untuk Tuhan promosikan. Tuhan promosikan bisa dalam 1 bulan. Tuhan bisa promosikan saudara bisa dalam 1 tahun. Tuhan bisa promosikan maksudnya Tuhan angkat saudara. Coba kembali lagi kepada Ulangan 28 ayat 1. Kembali kepada Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan apa? Itu promosi. Mengangkat engkau di atas. Saya bilang tadi kita lebih dari presiden. Kalau Tuhan promosikan saudara di hadiratnya Tuhan. Ayub yang bisulan itu jauh lebih tinggi kualitasnya daripada calon presiden Amerika, calon presiden negara manapun. Demikian juga dengan saudara. Tuhan akan angkat di atas segala bangsa. Di bumi. Pasal 3 sudah selesai ya. Yang menjawab sudah itu berarti sudah minta saya berhenti. Sudah. Mari kita berdiri, kita berdoa.